Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Harensyah dengan NIM 19059169. Di sini saya akan menjelaskan tentang forecasting atau peramalan. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian forecasting, yang kedua pentingnya forecasting, yang ketiga pendekatan dalam forecasting, yang keempat adalah time series forecasting, yang kelima associative forecasting. Baiklah, yang pertama kali saya akan menjelaskan pengertian forecasting. Forecasting atau perkiraan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal yang terkait dengan produksi, penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi dalam sebuah industri atau usaha. Perkiraan ini pada akhirnya akan digunakan oleh perusahaan maupun pihak manajemen operasional untuk membuat perencanaan terkait kegiatan usaha dalam beberapa periode tertentu. Di dalam forecasting terdapat berdasarkan fungsi perencanaan operasi masa depan. Yang pertama adalah dalam bidang ekonomi, menjelaskan siklus bisnis dengan prediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perusahaan. Di dalam teknologi, memperhatikan tingkat kemajuan teknologi. Di dalam permintaan, proyeksi permintaan untuk diproduksi. Baiklah, saya akan menjelaskan pentingnya forecasting secara strategi. Maaf, ini sebenarnya bukan sumber daya manusia, tetapi hanya daya manusia. Jika SDM harus mempekerjakan pekerja tambahan tanpa persiapan, maka kualitas pelatihan menurun termasuk kualitas pekerja. Yang kedua, di dalam kapasitas, saat kapasitas tidak mencukupi, maka tidak terjaminnya pengiriman dan kehilangan konsumen dan pangsa pasar. Di dalam manajemen rantai pasokan, hubungan baik dengan pemasok, harga barang, serta komponen yang bersaing dipengaruhi kekuatan peramalan yang dilakukan pihak manajemen. Nah, selanjutnya saya akan membahas time series forecasting. Time series forecasting terdiri dari 4. Yang pertama, tren, musim, random, dan siklus. Di dalam tren, pergerakan data sedikit meningkat atau menurun. Di dalam musim, pola data berulang pada kurun waktu tertentu. Di dalam random, suatu titik khusus dalam data yang disebabkan peluang yang tidak biasa. Di dalam siklus, pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan dalam forecasting. Yang di dalam pendekatan dalam forecasting terdapat 2 metode. Yang pertama metode kualitatif, yang kedua metode kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan pada situasi yang tidak jelas dan hanya sedikit data yang tersedia, melibatkan faktor intusiasi, pengalaman, emosi, dan sistem nilai. Di dalam metode kuantitatif adalah digunakan pada suatu situasi yang stabil dan tersedia dalam historis dengan menggunakan teknik matematis. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kekurangan materi atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.